Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti iman yang tidak terbantahkan. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bersedekah itu adalah bukti iman? Karena yang namanya manusia itu manusia itu yuhibbu al-malu mahbubun ila nafsi. Yang namanya manusia itu dia sayang sama uangnya. Apalagi uangnya dia dapatkan setelah dia bekerja keras, berusaha, berikhtiar, berdagang, dapat rezeki 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tiba-tiba ada ustadznya mengatakan, yuk mari kita bersedekah. Uang yang dia dapatkan itu dia sayang karena hasil dari dia mencari rezeki yang halal. Tapi karena ada yang lebih dia sayangi. Uang dia sayang, tapi keselamatan akhirat itu lebih dia sayangi. Allahnya lebih dia sayangi. Kebaikan akhirat, keselamatan bersama keluarganya di akhirat itu lebih dia sayangi. Maka dia keluarkanlah uangnya untuk bersedekah. Karena itu Nabi katakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata. Luwe si pacu sembahyang lalu lagu bahil bersedekah. Satu atau ndek? Luwe pacu sembahyang lagu berat na berzakat. Satu atau ndek? Nah, beli. Maka Nabi sampaikan, kanggo tersayang le kepeng no. Aranja kepeng kan kita upayakan, lelah kita. Apalagi kalau orang berdagang dari sedikit-sedikit kemudian dia tabung tambah hartanya. Kanggo kita sayang, kita jaga. Cara kita menjaga, kita taruh di bank, kita simpan, kita pelihara. Tetapi ingat, ada yang lebih kita harapkan, ada yang lebih berharga. Itulah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menyampaikan bersedekahlah dengan sebagian hartamu, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, kita keluarkan sebagian. Itu bukti iman kita. Alhamdulillah. Karena itu Bapak-bapak Ibu coba ingat bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada masa hayat beliau mentradisikan untuk bersedekah. Bahkan dulu pada saat ada uang logam gih. Uang logam, uang pirano kepeng 100, 500. Ya, belum ada dulu 1000 logam, tapi 100, bahkan ada 50 rupiah, ada selai rupiah lain. Kalau mengeluarkan uang logam dengan menyerahkan langsung kepada tuan guru atau kepada panitia masjid, mungkin malu. Ila ita ngebeng kepeng logam kepada panitia madrasah. Nih sumbanganku le madrasah. Sugulang uang logam 50 rupiah. Semal atau ndek? Banyak di antara kita tidak semal. Karena itu Al-Maghfurullah mentradisikan, membuat cara. Apa caranya? Supaya yang punya uang logam, yang punya uang sedikit tidak malu untuk bersedekah. Itulah namanya tradisi melontar. Robbana fana sugula 100 rupiah, 50 rupiah. Ndek ila. Kenapa? Karena rame-rame dinarak dengan kita pire kepeng si telontar no. Tapi kalau satu-satu kasih kepada panitia madrasah Az-Zainiyah nih untuk membangun satu lokal, sugulang kepeng 100 rupiah. Ila itu. Nanti kata panitia si ini bersedekah atau bahasa Sasak mengejek itu? Mengolok-olok. Ini bersedekah atau mengolok-olok kok 100 rupiah? Kalau langsung. Karena itu melontar. Supaya berapapun yang ingin kita sedekahkan, itu kita tidak malu. Dan selain itu, kita mendapatkan berkah berjamaah dalam kebaikan. Jadi dengan melontar itu, hasolat hayatul jamaah. Dengan kita melontar, maka kita mendapatkan selain pahala bersedekah, pahala bersama-sama dalam kebaikan. Kalau dalam sholat misalnya, Nabi kita menyampaikan sholat kalau bersama-sama berjamaah pahalanya 27 kali lipat,
Maka para ulama menyampaikan semua kebaikan ketika dia dilaksanakan berjamaah, maka di situ ada keberkahan dan nilai lebih dibandingkan kalau dilaksanakan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Kemudian hadis ini menyampaikan was-sabru dia. As-sabru, kesabaran itu juga akan menjadi cahaya kehidupan. Kenapa pada saat menyampaikan tentang sholat Rasul menggunakan kata nur? Pada saat menyampaikan tentang sabar Rasul menggunakan kata dia. Padahal nur dan dia itu dua-duanya artinya cahaya. Ulama sampaikan dalam kata ad-dia itu ada maroroh wa haroroh. Ada sesuatu yang pahit, ada sesuatu yang merupakan pengorbanan. Itulah kesabaran. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, dalam setiap keadaan menghadapi maksiat kita sabar nih. Apa arti sabar? Ya jangan kita lakukan. Kalau ada amal yang ketaatan, maka kita sabar dalam ketaatan. Artinya apa? Jangan kita tinggalkan walaupun banyak hambatannya. Pagi-pagi kita mau ambil air wudhu, nyet, dingin. Kota Raja ini dingin, yang tahu. Apalagi naik ke Sembalun, dingin luar biasa. Enak sekali kalau tidur, tapi kita lepaskan selimut. Kita ambil air wudhu, itu namanya as-sabru ala ta'ah. Kesabaran untuk melaksanakan ketaatan walaupun ada hambatannya. Ada juga as-sabru alal aqdar. Tempo-tempo ada musibah, tempo-tempo ada berita yang tidak menyenangkan, tempo-tempo ada kejadian yang tidak kita harapkan, kita tetap sabar. Kata Rasul, kalau kita sabar, Allah jadikan kesabaran itu menjadi cahaya kehidupan. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, wal Quran hujjatun laka aw alaika. Bapak Ibu, yang semua kita, selalu ada bagian dari Al-Quran yang kita fahami maknanya. Daka ndek tua sekolah, lek madrasah. Lagu arak doang ajaran Al-Quran si sampai li ita. Betul atau ndek? Walaupun ndek tahu bahasa Arab, tetapi karena kita mengaji, maka ada tuntunan yang bisa sampai kepada kita. Misalnya tuntunan untuk sholat, waqimus sholah. Tidak bisa kita menafsirkan ayat waqimus sholah, tapi guru kita yang memberitahu, bapak-bapak ibu, waqimus sholah itu artinya tegakkan sholat. Maka kalau sudah sampai ilmu Al-Quran sama kita, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu cuma satu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Paham Bapak Ibu? Apa sih sampai liita ada karena sekedi amalang ya. Nanti Al-Quran akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menjaga kita di akhirat kalau akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, ini orang Kota Raja, dia tidak bisa mengerti bahasa Arab. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia baca Al-Quran tidak ngerti maknanya. Tetapi pesan saya sampai kepada dia melalui gurunya. Ada ustadz yang mengajar dia. Dan saya bersaksi, dia mengamalkan apa yang merupakan isi saya, kata Al-Quran. Maka selamatkan dia. Al-Quran menjadi penjaga. Sebaliknya, kalau kita tahu pesan Al-Quran, tapi sengaja kita tinggalkan. Apalagi tidak dikerjakan sambil diremehkan. Hati-hati. Al-Quran nanti hujjatun alaika. Dia bisa menjadi penuntut kelak di akhirat. Ya Allah, ini ustadz ini, dia sudah baca saya, dia sudah mengerti pesan saya, dia sudah bahkan dia hafal beberapa bagian saya, kata Al-Quran. Tapi apa yang dia fahami justru yang dia lakukan sebaliknya. Apa yang dia mengerti justru tidak pernah dia kerjakan. Apa yang dilarang olehmu ya Allah di dalam Al-Quran justru dia lakukan. Maka nanti Al-Quran menjadi penuntutnya. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ingat-ingat apa sih sampai liita, kita amalkan bagus-bagus nih. Lalu yang terakhir Rasulullah SAW sampaikan, kullun nasi yagdu, setiap manusia itu yagdu. Yagdu itu artinya bekerja, keluar dari rumahnya, melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia. Fabai'un nafsahu, maka dia jual dirinya. Makna jual dirinya adalah dia keluarkan uangnya. Keluar dari rumah naik mobil, bayar ongkos, keluar uangnya. Kalau dia keluar dari rumah tidak naik mobil, dia jalan kaki, keluar tenaganya.
Manusia itu kata Rasul bai'un nafsahu, ibaratnya dia jual dirinya, apa yang ada pada dirinya. Uangnya dia pakai di dunia, tenaganya dia gunakan, kemudian pikirannya dia pakai. Rasul sampaikan, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setelah dia mengeluarkan modal itu, maka ada yang selamat dan ada yang binasa. Siapa yang selamat? Yang mengeluarkan modal itu untuk kebaikan. Keluar uangnya, naik Cidomo oleh kan balena, ya. Arak si kadu Cidomo kan? Atau take ojek online atau ojek biasa. Kan berbayar nih. Itu yang kata Nabi, semua orang itu pasti keluar dari rumahnya. Pasti dia bekerja, apapun namanya. Dia keluarkan modalnya, entah itu uang, entah tenaga, entah pikiran, atau apa saja. Kata Rasul, ada dua macam. Pertama, mu'tiquha. Dengan modal itu, dia membayar keselamatan dirinya di akhirat. Artinya apa? Sugulang kepeng, sugulang tenaga, sugulang pikiran di dalam kebaikan. Bayar ongkos ojek, pergi ke pengajian. Alhamdulillah. Au mubiquha, atau modalnya dia habiskan, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu umur, entah itu kesehatan, tetapi dalam hal-hal yang hanya membawa keburukan. Dia pergi ke majelis-majelis yang di situ diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Ada hoaxnya, ada fitnahnya, ada hujat menghujat. Nah, kalau habiskan waktu di sana, apalagi dengan pakai modal, pergi ke tempat itu, ke majelis itu, bayar bensin, pergi ke sana, duduk, habis waktu, habis uang, habis kesempatan, lalu yang dibicarakan berita bohong, hoax, hal-hal yang membawa perpecahan, itulah yang kata Nabi, au mubiquha, orang yang membinasakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan hadis sahih ini bisa menjadi semangat kepada kita semua untuk Bapak-bapak Ibu kita manfaatkan apa-apa yang diberikan ilmunya oleh Rasul untuk keselamatan kehidupan.